Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafli Anugrah dengan NIM 2023040002 dari jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya yang sudah saya buat sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah pemrograman Web 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nugraha. Oke, baik. Di sini saya menggunakan judul untuk proyek UAS ini adalah pengembangan sistem informasi apotek dengan fitur konsultasi obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari si website ini dari perspektif si usernya nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, nanti user akan langsung ditampilkan dengan login page terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa ada login page seperti ini, login page yang simple. Lalu nanti user akan diminta untuk memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah dibuat. Gitu. Yang ada di database, akun yang sudah ada di database. Nah, jika user belum memiliki akun, user bisa membuatnya lewat sign up di sini. User bisa mengklik teks ini, sign up. Nah, nanti akan muncul di form sign up seperti ini. Nah, langsung user bisa memasukkan nama asli, memasukkan username, masukkan password yang sesuai yang disuruh di form sign up ini. Misal, masukkan nama asli untuk identitas yang nantinya masuk di website ini. Noah Armstrong misalkan. Dan ini untuk username. Username ini yang nantinya akan dipakai di login page nanti. Username ini misalkan Noah 01. Misalkan di sini saya akan memasukkan asal terlebih dahulu passwordnya. Oke. Ketika kita sign up, maka akan muncul validasi seperti ini. Oops, password harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, tadi saya memasukkan hanya angka saja. Berarti kita harus mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, itu tinggal disesuaikan oleh user saja. User bisa memasukkan namanya kembali, nama aslinya kembali, username, dan password yang sesuai yang disuruh dengan pesan validasi tadi. Nah, setelah itu, oke, kita akan coba ya. Tio, O-nya 2. Misalkan ini passwordnya Tio 01 dolar. T-nya besar. T-I-O 01 dolar. Simbol dolar ya. Kita sign up. Nah, jika akun berhasil dibuat, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Akun berhasil dibuat. Yang berarti si Tio ini udah bisa login lewat login page ini. Oke, kita akan coba. Tio, tadi Tio-nya O-nya 2 untuk username-nya. Lalu passwordnya TIO01 simbol dolar. Login. Nah, lalu ketika login, maka akan muncul seperti ini. Berhasil login, selamat datang Tio. Oke. Nah, berarti jika kita login dan ada tampilan beranda seperti ini, atau homepage seperti ini, berarti kita sudah masuk sebagai perspektif user dengan role pelanggan. Yang dimana si pelanggan ini bisa men-check out sebuah barang, obat yang ingin dia beli, atau yang ingin dia lihat, lalu dia beli di tokonya langsung, di apoteknya langsung, bisa. Bisa seperti itu. Nah, di sini kurang lebih saya peringatkan terlebih dahulu. Di sini sistem saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bagaimana cara kerja dari si pelanggan ini di video sebelumnya yang nantinya akan muncul di notifikasi video YouTube di logo i di atas ini, di ujung atas. Nah, sudah muncul. Nah, kalian bisa tonton cara kerja lebih lengkapnya di situ. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan secara intinya saja ya. Oke. Di sini
di beranda, maka akan muncul seperti perkenalan apoteknya yang bernama Apotek Reza. Nah, di sini ada obat yang lagi trending, yaitu obat yang lagi diskon. Nah, di sini ada obat Oskadon, Elomisatin, dan semacamnya. Di sini juga ada obat yang paling top, yang paling banyak dipesan. Seperti itu. Ini sesuai database ya. Jadi ini difilter melalui harganya yang kurang dari 5.000 misalkan. Seperti itu. Nah, paling banyak dipesan berarti paling banyak si obatnya yang paling banyak dipesan difilter. Seperti ini. Nah, lalu ini top kategori yang paling banyak dibeli. Seperti itu. Nah, ini untuk page beranda atau homepage. Nah, di sini kita masuk ke page obat. Nah, di sini ada obat kami. Di sini itu adalah list-list obat yang ada di Apotek Reza ini. Nah, ada paracetamol, bodrexin, bioplacenton, alpara, oskadon, anaconidin, fasidol sirup, erlamisetin, dan semacamnya. Seperti itu. Di sini juga kita bisa filter obat tablet apa saja, obat sirup juga apa saja, obat salep apa saja. Yang nantinya juga kalian bisa tonton di video sebelumnya. Saya munculkan kembali di notifikasi YouTube. Di sini ya, di video ini. Nah, sudah muncul apa belum? Oke, langsung kita masuk ke kontak page. Di sini ada kontak dari si Apotek Rezanya itu sendiri. Dan juga ya sekitar seputar si Apotek Rezanya, alamat, nomor telepon, email, dan juga semacamnya. Di sini ada mapnya juga. Dan untuk keranjang, di sini nantinya si pelanggan, si pembeli itu bisa memasukkan keranjang dan nantinya akan muncul di sini. Yang kalian juga bisa lihat di video sebelumnya. Oke. Untuk inti dari si pelanggan, cara kerjanya seperti itu. Dan kita akan masuk ke salah satu role yang paling penting di sini yaitu apotekernya. Nah, di sini saya sudah buat yaitu dengan nama saya sendiri Rafli A dan juga passwordnya. Bentar. Oke, nah ini sudah masuk. Sama seperti pelanggan, di sini akan ada notifikasi berhasil login. Selamat datang Rafli Anugrah. Pop up gitu ya, pop up notifikasi. Oke, kita bisa langsung oke saja. Nah, kalau misalkan kalian bertanya-tanya gitu, lalu data staff, data apoteker itu mereka daftar lewat mana? Nah, si role yang lainnya, apoteker, yang ngurus obat, yang kasir, itu tuh bisa didaftarkan oleh si apoteker ini. Jadi si apotekernya nanti bisa menginput data staffnya dan lalu mereka bisa login gitu ke sistem ini. Yang nantinya juga beda gitu. Jika role-nya apoteker maka munculnya seperti ini. Jika role-nya pelanggan maka munculnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, inti dari si sistem ini adalah fitur konsultasi obat yang ditambahkan di sistem ini, yang dikembangkan. Nah, ketika kita klik di konsultasi obat, nah di sini saya sudah kembangkan. Di sini akan ada form konsultasi obat, centang gejala yang dialami pasien, lalu klik cek gejala. Nah, ini tuh nanti cara kerjanya adalah website ini nantinya akan ada di suatu device, misalkan laptop, dan ada di apotek itu sendiri, Apotek Reza. Nah, di Apotek Reza nanti akan diadakan sebuah laptop dan tentunya sudah dimasukin ke page form konsultasi obat ini. Nah, nanti si apoteker akan mencentang segala gejala yang dialami oleh si pasien. Misalkan, ibu gejalanya apa? Misalkan panas. Nah, si apoteker ini bisa langsung menceklis panas. Nah, langsung bisa klik cek gejala. Ya, maka obat yang direkomendasikan oleh si sistem bakalan muncul di sini. Paracetamol tablet seharga 5.000. Nah, nanti si apoteker sudah bisa langsung ngambil obatnya di apoteknya langsung gitu kan. Nah, lalu bisa ngasih langsung ke pelanggannya. Jadi ini adalah sistem yang dipakai on the spot ya, tidak bisa online gitu maksudnya. Jadi yang hanya bisa dipakai ini hanyalah apoteker, karena apoteker yang mengetahui gejala-gejala yang
dialami oleh pasien, obat-obat yang direkomendasikan, dan semacamnya, seperti itu. Nah, itu adalah inti dari fitur yang dikembangkan oleh sistem ini. Dan lalu, gimana sih cara input data, dan juga mungkin edit, dan juga delete dari si raw apoteker ini? Sebenarnya bukan hanya raw apoteker, raw kasir, raw warehouse staff yang mengurus stok obatnya, atau mungkin semacamnya, itu kurang lebih sama dan juga ada di video sebelumnya. Saya ulangi lagi, ada di video sebelumnya dan kalian bisa tonton di video sebelumnya. Oke, langsung aja kita ke stok obat, manage stock. Di sini saya akan menjelaskan secara intinya saja. Seperti untuk lebih lengkapnya ada di video sebelumnya. Oke, nah di sini kalian bisa memasukkan ID obat. Seperti biasa, ketika kalian memilih manage stock, nah di sini kalian bisa memasukkan ID obat yang belum ada. OB011 misalkan, 0011. Nama obatnya Panadol misalkan. Obatnya tablet, disarankan harganya misalkan 10.000. Jumlah stoknya 2. Tanggal kadaluarsanya misalkan 31 Juli. Ininya keterangannya ini harus jelas ya, ini obat untuk apa. Gitu. Misalkan Panadol ini obat untuk batuk berdahak misalkan. Lalu kita pilih gambarnya. Misalkan kita pilihnya yang nih, Conidin saset. Kita submit. Nah, nanti ketika submit akan muncul di list stok obat-obatnya. Nah, di sini karena kita tadi baru menambahkan si obat tablet, maka di sini muncul obat tablet 4, yang tadinya sana 3. Nah, ketika kita klik info lanjut, maka di sini akan muncul list-list obat tablet yang sudah ditambahkan. Nah, tadi misalkan si paracetamol ini obat untuk panas. Nah, dia ada Alpara ini obat tablet. Nah, obat pusing dan obat untuk batuk berdahak seperti itu. Nah, ini yang baru kita tambahkan ya. OB011 Panadol tablet 10.000. Stoknya 2 dengan keterangan ini obat untuk batuk berdahak dan gambarnya ini Conidin. Ini gak sesuai ya, ininya Conidin tapi namanya Panadol gitu. Itu disesuaikan lagi saja karena ini untuk contoh saja. Nah, gimana sih kalau misalkan edit? Kurang lebih sama kayak insert, seperti insert. Nah, jadi ini kalian klik edit dan kalian pilih mana bagian yang mau diedit. Seperti itu. Ketika kalian udah mau diedit, ketika kalian klik save, nanti data yang diedit itu akan berubah. Misalkan di sini Panadol diubah menjadi Oskadon, maka dia akan menjadi Oskadon. Seperti itu. Yang lengkapnya ada di video sebelumnya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan hapus? Ketika kita klik hapus, maka ada notifikasi peringatan, yaitu kamu yakin mau dihapus. Setelah dihapus, data tidak dapat dikembalikan. Karena ini adalah untuk notifikasi confirmation box ya. Untuk memastikan kepada user bahwa si data setelah dihapus itu tidak akan bisa dikembalikan. Seperti itu. Ketika si user sudah yakin banget pengen dihapus, user bisa klik ya hapus saja. Ketika klik ya hapus saja, maka dia akan dilemparkan kembali di list stock dan obat tabletnya akan mengurang. Yang asalnya 4 jadi 3. Seperti itu. Nah, seperti ini. Obat yang Panadol tadi udah terhapus. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya untuk sistem informasi apotek dengan fitur konsultasi obat ini sudah cukup sekian. Sampai sini saja. Karena fitur utama dari si pengembangan sistem informasi apotek ini adalah di form ini. Form konsultasi obat ini. Yang sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya, kurang lebihnya dari sistem informasi ini, itu ada di video sebelumnya yang bisa kalian tonton di YouTube saya.
yang mungkin juga ada saya tampilkan di notifikasi selama kalian nonton. Di logo I biasanya ada di situ. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Nama saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023040002. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.